teman-teman, nama saya Rani Nukita Sari Silalahi, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, di video kali ini saya menyampaikan pendapat saya mengenai penundaan pembayaran kredit bank. Video ini merupakan tugas mata kuliah hukum bisnis, di mana saya ditugaskan untuk menyampaikan opini atau pendapat saya mengenai penundaan pembayaran kredit bank berdasarkan video yang sudah saya analisis sebelumnya. Strategi bisnis bank DBS di tengah sentimen wabah corona, menurut pergerakan rupiah ada dua, yaitu pemberian kredit dan deposito. Dengan adanya penaikan suku bunga akan mempengaruhi keuntungan bank. Segmennya ada seperti koperasi, UMKM, nasabah retail, dibantu dalam segi biayanya. Sebelum saya menyampaikan apa itu opini saya mengenai kredit bank, saya akan menjelaskan apa itu pengertian kredit terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, di sini perbankan juga mulai memberikan keringanan kredit kepada debitur yang terkena dampak virus corona atau COVID-19. Bisnis mencoba merangkum skema atau kriteria keringanan kredit yang diberikan oleh Bank BUMN. Nah, di sini ada dua nih, yang salah satunya kredit mikro atau kecil dan retail. Nah, di sini bisa dijelaskan debitur yang mengalami penurunan omset, waktu yang ditentukan dapat dilihat dari beberapa besar omset yang turun. Nah, contohnya misalnya dia omsetnya banyak nih yang turun, jadi dengan jangka waktunya itu akan diperpanjang seperti itu. Sama juga dengan kredit kendaraan, dapat dilihat dari penurunan penghasilannya. Jadi semakin besar jumlah penurunan penghasilannya, maka dia akan semakin lama jangka waktunya. Nah, di dalam ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan sebanyak 9 bank memberikan keringanan kredit bagi debitur yang terdampak virus corona, yaitu saya akan sebutkan, yaitu salah satunya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Paninbank, Bank Permata, ada juga Bank Tabungan Pensiun Nasional, Bank DBS, Bank Indeks, dan juga Bank Danesa. 9 bank ini memberikan keringanan kepada debitur yang terdampak virus corona dalam bentuk penundaan pembayaran cicilan. Namun, bentuk keringanan ini disesuaikan dengan kondisi dan usaha tersebut. Bapak Presiden Jokowi juga memberikan arahan relasi kredit kepada pelaku UMKM yang berupa penundaan pembayaran cicilan selama setahun. Nah, ini dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan ekonomi akibat dampak COVID-19. Namun, pemerintah harus cermat dalam menerapkan kebijakan ini. Karena apa? Sebab arahan yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan debitur-debitur nakal untuk memanfaatkan relaksasi kredit tersebut, sehingga pemberian dampak buruk kepada perbankan dan perekonomian nasional. Nah, relasi kredit ini diperuntukkan untuk pelaku usaha yang berdampak langsung terhadap daya beli yang menurun akibat COVID-19. Tapi, menurut Bapak Agus, kebijakan relasi berupa penundaan cicilan selama setahun tersebut akan kembali kepada kebijakan masing-masing bank. Dengan melihat profil risiko debitur, dengan begitu, debitur tidak serta dapat menangguhkan cicilannya. Namun, yang dilihat di sini adalah inisiatif baik dari bank debitur itu sendiri. Nah, ada 5 kebijakan restrukturisasi yang berupa 1. Penurunan suku bunga kredit. 2. Perpanjangan jangka waktu kredit. 3. Pengurangan tunggakan pokok kredit. 4. Pengurangan tunggakan bunga kredit. 5. Penambahan fasilitas kredit atau konspirasi kredit atau penyertaan modal. Baiklah teman-teman, sekian opini yang bisa saya sampaikan mengenai penundaan kredit bank di tengah pandemi COVID-19 ini. Jika ada kata-kata atau pengucapan saya yang kurang tepat atau salah, mohon maafkan. Dan buat teman-teman yang mau menyampaikan kritikan atau saran, bisa buat di kolom komentar supaya saya juga dapat mengerti di mana saya yang